Halo pemirsa UB TV dimanapun berada, senang sekali hari ini Sekar bisa berjumpa dan menyapa kembali sahabat UB TV yang mungkin sedang beraktivitas menjalankan kesibukannya sehari-hari. Hari ini Let's Talk kembali hadir untuk menemani dan memberikan informasi serta edukasi kepada pemirsa semuanya yang sedang beraktivitas dimanapun dan dengan siapapun gitu ya. Jadi harapannya juga semoga sahabat UB TV juga selalu sehat dan tetap bersemangat dalam menjalani segala aktivitasnya. Nah hari ini tentunya Sekar tidak sendirian karena Let's Talk telah menghadirkan narasumber yang nanti akan berbagi informasi, edukasi, dan juga beliau ini sedang baru saja menciptakan inovasi gitu ya untuk mencegah atau mengatasi salah satu permasalahan sosial yang ada di sekitar kita yaitu stunting. Nah kalau ngomongin soal stunting ini kayaknya adalah permasalahan yang sering kali kita dengar gitu kan, dan banyak sekali cara-cara atau usaha untuk mengatasi permasalahan ini yang sampai hari ini juga masih terus diusahakan. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Kita sudah bersama Dr. Nurul Muslihah SPMkes. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan bahagia. Alhamdulillah, semoga selalu seperti itu gitu ya Bu ya. Nah Bu Nurul, untuk hari ini kan kita akan membahas tentang stunting, Iya. yang mana Ibu juga sudah menciptakan atau menginovasikan aplikasi yang bernama Si Cegah Hebat untuk salah satu usaha mencegah atau mengurangi resiko stunting yang ada di Indonesia begitu ya Bu ya. Tapi sebelum itu mungkin banyak juga pemirsa UB TV yang masih bingung gitu. Sebenarnya stunting itu apa sih? Apakah hanya sekedar kurang gizi kronis ataukah sebenarnya lebih berbahaya dari itu? Monggo Ibu. Baik, jadi stunting itu adalah satu masalah yang sangat penting ya, dan itu selain menentukan bahwa dia karena kekurangan gizi secara kronis, yang kita perlu perhatikan itu adalah dampak. Dampak stunting secara jangka pendek mungkin karena dia kekurangan asupan gizi, dia mungkin lebih mudah sakit kayak gitu kan. Tetapi secara jangka panjang selain mungkin akan mempengaruhi perkembangan otak kayak gitu ya, dan itu akhirnya mempengaruhi produktivitas di masa depan, jangka panjangnya adalah bahwa dengan adanya stunting khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan itu akan mengakibatkan terganggunya pembentukan organ-organ penting di dalam tubuh. Ada satu teori namanya fetal programming atau metabolic programming. Jadi pada masa-masa pada saat dia 2 tahun perkembangan, mulai dari kehamilan ya, kita bicara 1000 hari pertama kehidupan, ketika dia mengalami defisiensi asupan di dalam kehamilan maupun di dalam usia 2 tahun, maka berbagai pembentukan organ-organ tubuh dia akan beradaptasi dengan kekurangan. Efeknya adalah secara meta-analisis dan teori sudah terbukti bahwa itu akan mempengaruhi resiko sangat panjang untuk munculnya penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, dan itu sudah terbukti. Di seluruh dunia sudah terbukti. Itu yang menyebabkan bahwa ketika stunting itu dialami selama 2 tahun pertama itu adalah irreversible, tidak kembali. Bukan tidak tumbuh tinggi, tetapi adalah dampak dari potensi programming metabolik yang dia beresiko untuk penyakit tidak menular. Oke, luar biasa. Berarti sederhananya ketika 1000 hari pertama kehidupan itu tubuh menyesuaikan gitu Menyesuaikan ya, Bu, ya, dengan kondisi kekurangan itu. Oke, dan akhirnya setelah di usia 2 tahun udah pakem lah istilahnya ya. Iya. Jadi sistemnya sudah terbentuk. Akhirnya Iya. tidak bisa optimal begitu untuk di tahun-tahun selanjutnya begitu. Iya, dan itu beresiko untuk kemudian dia obesitas ketika setelah stunting, dia beresiko untuk kemudian munculnya penyakit tidak menular lebih awal di dewasa muda. Oke, berarti resiko untuk terkena penyakit-penyakit itu tadi lebih tinggi begitu gitu Iya, ya. betul. Oke, luar biasa. Jadi kan akhirnya kita juga tahu gitu sebenarnya, oh ini kenapa akhirnya stunting menjadi isu yang Benar. dilihat serius gitu kan selama bertahun-tahun bahkan ya Bu ya, Iya. untuk diusahakan terus ditekan, angkanya ditekan dan lain sebagainya. Mungkin kan banyak sekali masyarakat juga yang masih stunting tuh emang berbahaya apa sih? Kayaknya kurang gizi kronis, ya udah kasih makan bergizi selama nanti balita, remaja dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dari penjelasan Bu Nurul sendiri berarti untuk ketika sudah terlanjur begitu ya Bu ya, terlewat di 1000 hari pertama kehidupan, kira-kira apa yang bisa dilakukan kemudian untuk menekan lagi resiko terkena penyakit itu? Iya, berarti memastikan bahwa
gaya hidupnya harus sehat. Ya, karena kalau mungkin kan dia sudah terpapar nih, misalnya adaptasi terkait dengan resisten insulin itu sudah tersetting bahwa dia akan dampak. Kemudian dia terpapar dengan karbohidrat sederhana, dengan gula, mungkin akan jadi merusak pankreasnya. Karena memang sel-sel beta di pankreas itu sudah terprogramming menyesuaikan keadaan pada saat dia dalam kehamilan. Wah, luar biasa. Kalau Bu Nurul sendiri melihat isu stunting di Indonesia, terutama mungkin di Jawa Timur sendiri ya Bu, itu seperti apa sih sekarang ini? Kalau kita berbicara stunting, itu kan banyak level dan faktor yang berbeda. Pertama adalah di level individu, itu adalah terkait dengan bagaimana makanan anak itu sendiri. Dan baik itu ASI maupun MPASI. MPASI itu secara kuantitas, secara kualitas, dan secara praktek. Dan ini yang menjadi dasar dari aplikasi kami, bahwa banyak ibu-ibu balita itu tidak melakukan pemberian makan yang optimal pada anak. Misalnya frekuensinya tidak tepat, konsistensinya tidak tepat, kuantitasnya juga tidak tepat sesuai dengan kebutuhan yang sudah ada panduannya di WHO. Dan kemudian kurang beragam. Dan mereka tidak konsumsi protein hewani yang itu menjadi sebuah dasar pertumbuhan optimal ya, baik itu berat badan maupun panjang badan. Kemudian yang sering kita lupakan itu adalah ada faktor pengasuhan. Tidak memberikan makan yang responsif. Apa itu pemberian makan yang responsif? Membiarkan anak, memastikan anak makan sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekarang pokoknya yang penting isunya anak tidak rewel. Mau anak rewel kemudian dia minta bakso yang hanya kuahnya ya nggak apa-apa kayak gitu kan. Ibu harus disiplin. Ini yang kita coba sebagai satu arahan perlunya perubahan perilaku praktek makan. Kayak gitu kan. Kemudian yang lain itu adalah faktor yang kemudian isunya di level rumah tangga. Contohnya adalah ibu. Jadi kondisi status gizi ibu sebelum kehamilan dan selama kehamilan. Ibu tidak boleh kurus ataupun tidak boleh obesitas, bahkan tidak boleh hipertensi. Kan itu akan memberikan respon metabolik pada si janin kayak gitu. Kemudian yang lain adalah faktor lingkungan. Ini yang menjadi satu isu juga, hygiene dan sanitation. Kalau kita lihat di beberapa literatur mengatakan ketika kondisi sanitasinya kurang baik gitu ya, jelek, maka akan terjadi satu gangguan entropati. Dan itu akan mengakibatkan absorpsi makanan tidak optimal di dalam tubuh. Dan itu bisa kita lihat ada beberapa daerah yang prevalensinya itu tinggi. Sementara kondisi daerahnya itu sangat baik ya dengan banyaknya sayuran dan beberapa akses makanan bergizi yang ada. Tapi ternyata stuntingnya tinggi. Misalnya beberapa daerah lah yang kita lihat di Indonesia ya. Seperti mungkin itu adalah pola pengasuhan dan pemberian makan, dan itu dipengaruhi oleh budaya. Mengubah budaya itu kita harus mengubah perilaku makan, dan itu butuh satu paparan edukasi perubahan perilaku kayak gitu. Yang kedua ya hygiene sanitation kayak gitu. Mungkin ada di beberapa daerah yang mungkin contoh misalnya tempat kandang hewannya itu dekat dengan rumah, kemudian diserapnya dialihkan ke tanah sehingga kan beberapa itu akan menyebabkan kondisi tanah yang berubah, dan itu kan akan mempengaruhi penyerapan asupan zat gizi yang penting. Jadi banyak faktor kayak gitu. Kita bisa menyelesaikan banyak aspek untuk stunting, dan pemerintah sangat komitmen ya dengan keluarnya peraturan presiden yang tahun 2022 dengan 5 pilar ya, selain komitmen dan leadership dari pemangku kebijakan di setiap daerah bahkan sampai level desa kayak gitu, harus mengalokasikan dana desa. Kemudian yang kedua adalah komunikasi perubahan perilaku. Itu hal yang sangat penting gitu. Selain kita memberikan intervensi ya, memberikan PMT lokal kayak gitu kan, untuk memastikan untuk keluarga yang memang kurang asupan makanan karena keterbatasan sumber daya, itu kan sudah ada program dari pemerintah. Kalau sekarang sudah ada misalnya MBG juga diarahkan ke sasaran balita, kemudian busui dan bumil kayak gitu, 3B kayak gitu. Jadi memang penting sekali untuk kemudian kita berpikir
penyelesaiannya salah satunya itu adalah perubahan perilaku. Dan untuk merubah perilaku masyarakat bukan hal yang mudah dan bukan Benar, hal yang dan instan butuh gitu waktu ya. yang lama. Tetapi secara analisis, meta-analisis semua intervensi untuk kesehatan ibu dan anak, social behavior change communication, komunikasi perubahan perilaku dengan mengoptimalkan lembaga-lembaga yang ada, itu memberikan efektivitas yang sangat tinggi. Walaupun nanti dampaknya baru kita lihat dari cukup lama ya, tidak instan. Yang penting itu ya, usaha dan kolaborasi, konsistensi ya untuk berkomitmen merubah perilaku menjadi lebih sehat itu tadi. Nah itu kenapa akhirnya si Cegah Hebat ini hadir begitu nggak Bu? Ya berarti dari latar belakang permasalahan tersebut. Iya, dari hasil penelitian kami juga terkait dengan itu. Berarti kita harus melakukan sebuah intervensi. Intervensi gizi itu kan banyak. Salah satunya adalah edukasi. Kalau kita berbicara edukasi hanya transfer pengetahuan, itu kemudian tidak akan menggerakkan dia untuk berubah. Oke. Yang kedua, kita di masyarakat, khususnya ibu balita, harus mengoptimalkan posyandu. Dalam hal ini ada agen untuk perubahan yang membantu pemerintah adalah kader. Ternyata dari hasil kajian kami bahwa kader itu, kenapa sih meja 4 itu tidak berfungsi secara optimal? Saya tidak percaya diri. Kan sudah ada brosur. Menjelaskan gimana kayak gitu kan, tidak percaya dan capek ngomong satu-satu katanya berdasarkan. Jadi berarti mereka apa yang mereka butuhkan? Sebuah media yang membantu kami untuk melakukan edukasi perubahan perilaku. Jadi ini juga menjadi dasar dari pengembangan si Cegah Hebat ini. Oke, luar biasa. Nah, Ibu berarti untuk aplikasi si Cegah ini sebenarnya target pengguna utamanya itu siapa sasarannya? Oke, ada dua. Yang pertama ya jelas ya ibu ya, ibu pengasuh kayak gitu kan dari balita itu sendiri. Yang kedua itu adalah kader posyandu. Saya pikir dengan dua sasaran itu dan kemudian kita membuat sebuah aplikasi yang mereka bisa melihat dan menonton kapanpun dan dimanapun dengan akses yang lebih mudah. Salah satunya dengan aplikasi berbasis Android itu menjadi satu solusi jalur komunikasi yang paling tepat. Dan bisa jadi nanti bisa digunakan ibu kader di posyandu, di kelas balita, di kelas ibu hamil untuk nonton bersama, diskusi permasalahannya bersama. Itu adalah sebuah pendekatan edukasi di mana mereka lebih yakin kalau metodenya adalah diskusi dan menyelesaikan masalah dibandingkan dengan kita hanya menyampaikan edukasi sendiri ya. Berarti ada komunikasi dua arah gitu ya. Jadi benar. bisa berdiskusi apa permasalahan yang dihadapi oleh ibu di rumah dan lain sebagainya begitu nggak Bu ya? Oke, luar biasa. Nah, untuk nama si Cegah Hebat sendiri, ini apakah berangkat dari suatu cerita atau ada nggak cerita di balik nama ini dan artinya sebenarnya apa sih? Sebenarnya kan kita harus membuat sebuah judul yang menggambarkan konten ya, konten dan maksud tujuan dari aplikasi ini. Ini kita cuma sharing dengan tim, pilihan brainstorming dengan berbagai ide dan kita coba yang lebih unik ya dan semua orang tahu ini berarti adalah suatu edukasi untuk pencegahan stunting. Jadi kami butuh dua tahun untuk kemudian meriset bagaimana storyboardnya, alur ceritanya. Jangan sampai bahwa ketika memberikan aplikasi seperti kita menjelaskan kepada orang yang tidak tahu. Mereka sudah yakin bagaimana untuk membuat anak stunting berarti makanannya yang baik. Makanan yang baik itu seperti apa? Cara memberikan makan itu seperti apa? Kalau anak tidak mau itu harus seperti apa? Kalau kita kemudian memarahi, kemudian itu kan tidak responsif. Anak menjadi trauma kayak gitu kan terhadap makanan tertentu atau kemudian variasinya tidak terlalu beragam. Contoh misalnya dikasih sayur bayam tiap hari sayur bening kayak gitu kan anak menjadi bosan kayak gitu. Jadi kita butuh. Mungkin nanti akan kita kembangkan sebenarnya dengan demo-demo masak yang kemudian pilihan makan. Kalau berbasis panduan Kementerian Kesehatan sudah membuat bagaimana membuat resep-resep PMT lokal, tetapi kan tidak bisa diakses ya, kan tebal dan lain sebagainya. Kita bisa buat dalam bentuk aplikasi ini. Jadi nanti akan berkembang sesuai kebutuhan dengan tim yang sudah kita susun. Oke, jadi bisa lebih sederhana dan diaksesnya lebih mudah gitu ya, Bu. Betul. Apalagi kesibukan seorang ibu itu kan
bisa jadi ada ibu yang sambil bekerja, terus ibu mengurus rumah tangga dan lain sebagainya, mungkin tidak akan sempat kalau melihat Iya. panduan yang tebal dan aduh ini carinya gimana. Dan gitu. kalau kita membuat sebuah edukasi berbasis video itu kan yang pertama adalah tidak boleh terlalu panjang kayak gitu kan, tetapi poin-poin pesan-pesan kuncinya harus kita masuk sehingga nanti alur cerita itu akan menentukan apakah kemudian dia tertarik untuk mendengarkan dan mendiskusikan atau ya sudah ditutup saja aplikasinya. Ya. Nah, untuk di aplikasi Si Cegah Hebat ini kira-kira apa saja sih fitur unggulan yang ada di dalamnya? Ya, prinsipnya saat ini boleh saya tunjukkan. Jadi ini ada 4 video. Yang pertama adalah video cegah stunting menuju generasi hebat. Ini hanya sebuah informasi bahwa kalau kita ingin membuat anak-anak kita generasi hebat, itu berarti salah satunya cegah stunting sejak dini. Kemudian yang kedua kita memberikan satu data terkait dengan bagaimana memberikan makan untuk tumbuh kembang optimal. Tumbuh kembang itu kan berarti pertumbuhan secara fisik dan kemudian perkembangan secara otak dan stimulasinya. Kemudian yang ketiga itu adalah gizi prakonsepsi dan yang keempat itu adalah membangun perilaku positif dalam pengasuhan anak. Bagaimana kemudian ibu itu harus bersikap mendidik anak. Kalau anak tidak mau dengan gerakan tutup mulut itu apa yang harus dilakukan. Ibu juga harus bahagia kayak gitu. Jadi ini baru dari perspektif ibu sebagai pengasuh. Gitu kan, kalau ibunya stres, emosi kayak gitu kan akan mempengaruhi pendidikan pengasuhan pada anak, sehingga kemudian cara dia memberikan makanannya juga akan berpengaruh dan itu menjadi faktor yang sering terabaikan. Makanya WHO sudah mengatakan salah satu faktor yang memang harus kita lakukan intervensi sensitif itu adalah edukasi pada ibu. Pendidikan ibu itu akan menentukan terkait dengan tumbuh kembang optimal anak kayak gitu. Ini baru 4 fitur yang harus kita lakukan. Oke, dan pastinya nanti akan dikembangkan lebih banyak lagi begitu ya untuk memenuhi kebutuhan edukasi kepada ibu dan juga kadar posyandu itu tadi tujuannya. Nah, Ibu, kira-kira apa yang akhirnya memutuskan, yang membuat Ibu dan tim memutuskan untuk memilih video edukasi gitu sebagai media atau sarana edukasi terhadap Ibu dan juga kadar posyandu itu tadi? Ini berdasarkan hasil kajian. Jadi kami pernah mendapatkan dana gitu kan untuk di daerah terpencil kayak gitu dan ternyata stunting dan anemianya sangat tinggi dan ketika kita lihat dengan praktek pemberian makannya tidak optimal berdasarkan indikator dari WHO. Kemudian tahun berikutnya kita akan menanyakan melakukan kajian kualitatif FGD dan in-depth interview kepada kader dan orang tua. Apa yang mereka butuhkan sebenarnya? Informasi bagaimana cara memberikan makan pada anak. Bagaimana kalau anak itu tidak mau makan. Terus kemudian kita kembangkan berdasarkan visual dulu, poster, brosur, flip chart yang biasa digunakan di lapangan. Ternyata menurut mereka adalah khususnya untuk kader, saya tidak percaya diri dengan poster. Saya tidak percaya diri dengan brosur, walaupun secara informasi kayak gitu. Saya butuh sebuah media edukasi yang interaktif antara saya sebagai konselor atau edukator dengan kemudian ibu balita. Kemudian kita akhirnya juga mengkaji dulu alurnya seperti apa sih yang mereka inginkan. Mereka menginginkan bahwa video itu harus menggambarkan harapan dulu, keinginan, agar mereka tergerak untuk melihat lebih lanjut. Bagaimana saatnya saya ingin jadi anak saya itu hebat, anak saya itu pintar. Caranya seperti apa? Jadi kami tidak lagi membutuhkan sebuah edukasi yang seperti hanya transfer pengetahuan saja kayak gitu kan. Tapi menyelesaikan masalah yang kita hadapi selama ini. Oke, berarti berangkat juga dari pengamatan dan juga penelitian yang Ibu dan tim lakukan di lapangan begitu ya Bu ya, terutama kepada kelompok ibu dan juga kader posyandu itu tadi sebagai fasilitatornya. Oke, luar biasa. Dari awal tadi kan sudah banyak sekali Ibu Nurul menjelaskan tentang sebenarnya bagaimana peran orang tua pentingnya seperti apa untuk pola asuhnya terhadap tumbuh kembang anak yang optimal dan lain sebagainya, sampai akhirnya juga mengenalkan aplikasi Si Cegah Hebat ini yang harapannya bisa membantu dan menjadi media edukasi yang efektif juga gitu ya Bu ya untuk
ibu dan juga kader Posyandu menyampaikan informasi terkait pencegahan stunting. Nah, kira-kira Bu, untuk harapannya sendiri ke depannya seperti apa sih Bu untuk aplikasi Si Cegah Hebat ini, dan tentunya untuk isu dan permasalahan stunting yang ada di Indonesia secara keseluruhan? Iya, harapannya memang kita harus melakukan advokasi ya ke pemerintah. Misalnya contoh dinas kesehatan, kita bisa memberikan akses kepada dinas kesehatan untuk semua kader Posyandu bisa memanfaatkan edukasi ini, karena memang sudah bisa diunduh di Google Play Store dengan gratis kayak gitu ya, dan itu bisa membantu. Kemudian termasuk juga kalau dengan DP2KB ya, itu adalah tim pendamping keluarga, itu kan ribuan kayak gitu kan, dan mereka bisa memanfaatkan video ini. Ini kan video walaupun 4 kan tidak harus sekaligus ya dalam satu waktu. Misalnya bulan ini topiknya apa, bulan depan topiknya apa kayak gitu. Kemudian kita memang harus melakukan informasi ke media sosial kayak gitu, agar semua orang bisa tahu bahwa ada satu aplikasi edukasi yang bisa diunduh oleh ibu balita, kemudian juga oleh kader Posyandu. Kedepannya adalah terkait dengan stunting. Harapan kami, kalau kita berbicara salah satu yang memang intervensi yang paling cost efektivitas itu adalah dengan perubahan perilaku kayak gitu kan, sehingga diharapkan lewat aplikasi yang kita mungkin lebih hemat ya daripada kita harus nyetak poster, nyetak brosur dan bisa disebar. Itu menjadi satu poin penting untuk kemudian kita menyebarkan bagaimana aplikasi ini memberikan sebuah edukasi dan komunikasi efektif untuk perubahan perilaku, dan itu akan berdampak jangka panjang dan mungkin bisa transfer juga ya pengetahuan informasi kepada tetangganya yang belum mengunduh dan lain sebagainya. Intinya memang untuk kepentingan sosial. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Nurul karena sudah berkenan hadir di sini dan memberikan informasi serta edukasi ke pemirsa UB TV. Semoga siapapun yang menonton juga akhirnya bisa mendapatkan hal yang bermanfaat dari sini. Amin. Akhirnya juga bisa mencoba ya untuk menggunakan aplikasi Si Cegah Hebat ini untuk sarana edukasi mungkin ke saudaranya yang ada di rumah, tetangganya, dan juga masyarakat yang lebih luas juga. Jadi nggak cuma terhadap orang tua, kader Posyandu, tapi remaja, generasi muda juga bisa memanfaatkan ini untuk memberikan edukasi ke remaja lainnya gitu ya Bu? Iya, kalau sekarang kan sasarannya tidak hanya lewat advokasi juga ya, kita harus memanfaatkan media sosial. Mungkin nanti kedepannya kita harus bisa menyebarkan ke media sosial khususnya untuk calon-calon ibu, gitu kan, bisa menonton dulu sehingga mereka benar-benar mempersiapkan diri. Oke, supaya nantinya tidak ada lagi atau zero stunting gitu ya, akhirnya bisa mengenalkan kasus stunting yang baru di Indonesia. Oke, itu harapan kita bersama gitu ya Bu ya. Terima kasih lagi sekali lagi Bu Nurul karena sudah berkenan hadir di sini. Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia. Oke, pemirsa BTV, itu tadi obrolan kita bersama dengan Bu Nurul dan semoga bisa bermanfaat dan juga semoga sahabat BTV sukses dan sehat selalu. Dan itu aja untuk episode kali ini. So, sampai jumpa di episode Let's Talk berikutnya.